Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel N2S, ngulik dan ngoprek santai Sobat Baraya. Baik, tidak usah lama-lama, kali ini saya ingin berbagi informasi ya, pembuatan tester LED yang cukup membantu ya untuk rekan-rekan yang sedang memperbaiki lampu-lampu LED di rumah, ataupun ada proyek-proyek dengan yang membutuhkan tegangan kecil untuk lampu LED. Dan kita kadang tidak tahu ya, untuk tegangan LED ini berapa, putus atau tidaknya. Jadi ya cukup untuk bermanfaat juga untuk mengukur ya Sobat Baraya. Nah, tidak usah lama-lama, kita bahas bahan-bahan yang dibutuhkan dan saya akan menjelaskan sedikit. Cus. Ya, untuk bahan pertama pasti kita membutuhkan dual volt ampermeter ya, Sobat Baraya. Ini di toko-toko online banyak dan tipenya pun banyak. Mungkin rekan-rekan bisa lebih memilih ya mana yang terbaik, karena tiap produsen memang beda-beda kualitas ya Sobat Baraya. Saya ini dapat di toko online ya lumayan, sekitar 10 atau 15.000 saya lupa ya, sekitar segitu Sobat Baraya. Dan yang kedua yang kita butuhkan ini opsional ya Sobat Baraya, tergantung penggunaan Baraya inginnya untuk apa. Ini saya punya dua modul step up, yang satu XL 6009, yang satu MT 3608 ya Sobat Baraya. Ini untuk yang XL dia mampu 4 ampere ya, bekerja di 4 ampere. Input minimalnya tertera di keterangan ini 5 volt sampai 32 volt ya. Nanti kita tes kalau inputnya turun dari 5 volt, pengaruhnya apa terhadap output ya Sobat Baraya. Dan ini pun modul untuk yang menggunakan MT ini. Nah, ini 2 ampere. Ini input tegangan di keterangannya ini mampu bekerja di input 2,5 ya Sobat Baraya. 2,5 volt, stabil di 5 volt sampai 24. Nanti kita tes juga. Dan outputnya pun ini beda. Ini outputnya sebatas 28 volt. Ini tertera di keterangan sampai 35 volt ya Sobat Baraya. 5 sampai 35 output, yang ini 5 sampai 28. Dari input dan outputnya pun sudah jelas berbeda ya. Cuma nanti kita bandingkan untuk yang lebih efisien apakah yang ini atau modul yang ini ya Sobat Baraya. Lalu jack USB ya Type C. Nanti ini untuk input tester LED-nya, karena saya nggak menggunakan baterai ya Sobat Baraya, dan nanti saya jelaskan alasannya. Dan ini female jack banana untuk output nanti probe. Dan ini untuk resistor saya mau eksperimen dulu dengan 3 resistor ini. Yang satu ini kuning ungu coklat 470 ya, 470 ohm. Ini sekitar 2 watt kalau nggak salah. Nanti hasil outputnya seperti apa. Dan ini untuk yang 1 kilo ohm 2 watt, dan ini yang 5 watt. Nanti saya jelaskan juga kenapa sampai capek-capek pakai yang 5 watt ya Sobat Baraya, hanya untuk tester LED. Nanti kita oprek bareng Sobat Baraya. Dan tidak lupa untuk nanti pengetesan di akhir saya pakai jack bekas CPU ya Sobat Baraya. Jack bekas CPU dan lampu LED untuk tester nanti. Oke, langsung kita rakit. Pertama kita coba dulu yang modul yang XL ya Sobat Baraya, hasilnya seperti apa. Dan perhatikan untuk input output jangan sampai terbalik ya Sobat Baraya, dan plus minnya pun jangan sampai terbalik. Nanti setelah kita tes dulu, ini kita atur dulu di max untuk supply ke output beban nanti untuk tester. Baik, kita solder dulu Sobat Baraya. Nah, untuk tegangan kerja ini kan ada 3 kabel ya Sobat Baraya, 3 kabel kecil, hitam, merah, kuning. Nah, kita pisahkan dulu. Ini yang ini input tegangan kerja untuk modul volt ampermeter ini, yang tadi saya sebutkan di kisaran 0 sampai 30 volt ya Sobat Baraya. Di atas itu saya pernah pengalaman jebol ya Sobat Baraya. Jadi dipastikan untuk input ini 5 volt sampai 30 volt. Ya stabil paling di 10 lah, 10 sampai 12. 5 pun masih enak, layar masih enak dilihat. Nah, ini yang kuning, ini untuk pengukuran output tegangan ya Sobat Baraya. Ini. Kalau di aplikasi lain mungkin ada yang langsung dikonekkan merah dan kuning. Hanya untuk pengukuran aja, untuk mengetahui tegangan yang keluar berapa. Tapi karena di tester LED kita membutuhkan input dan output yang berbeda, karena kalau kita ngikuti sini, ini output naik turun sesuai dengan nanti beban yang dipakai, dan otomatis ini pun akan supply ke layar itu berkurang. Semisal kalau kita cek lampu LED 2,4 volt, 2,1 volt yang merah ini, 1,8 sampai 2,2, otomatis tegangan yang masuk ke merah pasti sama 2,2, dan hasil nanti layar tidak stabil mengikuti output pada saat pengetesan beban LED ya Sobat Baraya. Jadi kita pisahkan untuk sumber inputnya untuk volt ampermeter dan untuk
kabel yang pengukuran yang kuning. Nah ini yang dua ini untuk kabel ampere meter ya sobat beraya. Yang ini nanti dikonekkan ke output min modul, dan ini untuk output probe untuk pengetesan output ini. Baik, tidak lama-lama kita rakit dulu sobat beraya. Nah, oke, nah di sini ada in, plus dan min. Nanti saya menggunakan power supply ya, power supply yang variabel saya punya, atau sobat beraya mau tes pakai charger HP boleh 5 volt. Saya gunakan input yang kecil dulu ya, tegangan kecil dulu sobat beraya. Takutkan ada masalah lain ya. Jadi aman. Nah, untuk input seperti yang saya bilang tadi, ini untuk input saya fokus ke 5 volt. Berarti ini masuk di input, disambungkan ke input bareng ya. Jadi input 5 volt itu untuk menyalakan layar mesin, untuk menyalakan mesin dan menyalakan modul ya sobat beraya. Nah, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif sobat beraya. Sekali lagi saya gabungkan untuk sumber voltmeter atau ampermeter ini di input karena saya butuh tegangan stabil ya untuk layar, pembacaan layar. Kalau kita gabungkan nanti dengan output kuning, itu nanti menyesuaikan dengan beban lampu yang diukur. Itu nggak ganggu juga ya, kurang enak gitu paribasanya mah sobat beraya. Nah, yang ini kuning nanti kita sambungkan dengan output dari modul ini setelah kita pasangkan. Kita coba nanti dari 3 nilai ini mana yang lebih enak dan efisien ya. Nah, kita amankan dulu yang kuning. Nah, ini untuk yang hitam, sobat beraya boleh langsung dikonekkan ke negatif modul ya, sobat beraya. Nah, ini untuk output nanti ke probe ini ya, pengukuran ya. Supaya tidak bingung, saya solasi hitam dulu untuk bagian negatifnya ya. Nah, oke. Nah, ini yang 3 ini kita sambungkan ke output modul dulu ya. Kita fokus output dari modul ini kan kita setel nanti di angka maksimal ya. Nah, ini fungsinya untuk menyaring arus dan tegangan supaya menyesuaikan kebutuhan dengan beban lampu LED. Ini fungsi. Kalau ini nggak dipasang ini, udah pasti langsung jebol tegangan karena besar ya, sobat beraya. Sobat boleh disetel dulu, boleh sambil berjalan, boleh silahkan. Kalau saya biar tidak lupa, kita setel aja dari sekarang. Biasanya ini tegangan dari pabrik ya, biasanya 12 volt sobat beraya. Nah, ini kan 0 ya, karena dia hanya menyalakan mesin aja 5 volt. Nah, untuk mengetes bener enggaknya ini tegangan keluar berapa, kita sambungkan ke output ya sobat beraya. Nah, 40. Ini udah saya setel ke setelan maksimal ya, 40. Maksimalnya sih sebenarnya bisa lebih ya sobat beraya, bisa naik lagi, cuman saya bermain di 40 aja ya sobat beraya, karena dari keterangan kan nggak sampai 40 ya, 35 ya, jadi sudah saya cari aman aja lah gitu sobat beraya. Kita setel 40 boleh, mau 35 pun boleh, karena kepakainya nggak akan mungkin segitu ya sobat beraya. Dan ini nanti pengaruh ke beban yang lewat ini ya sobat beraya. Jadi nanti mungkin kita bisa upgrade lagi untuk timer ininya ya, si trimpot ini ya, maaf, supaya nanti diatur menyesuaikan ini ya sobat beraya. Nah, ini sudah setel 40. Kita solder dulu untuk resistornya sobat beraya. Nanti kita tes satu-satu mana yang lebih efisien ya sobat beraya. Yes. Oke. Nah, ini nanti kita konekkan di output resistor ya, jangan di input ya sobat beraya, di output resistor. Jadi tegangan 5 volt tadi naik ke 40, dia masuk ke tahanan masing-masing ini sesuai kebutuhan kita nanti. Nah, ini nanti kita pembacaan di output resistor yang nanti bakal menjadi blusnya probe ya sobat beraya. Nah, di sini saya nggak akan pakai probe karena kan probe-nya belum siap ya sobat beraya. Jadi saya untuk ngetes sekarang menggunakan bebas sobat beraya, mau pakai apapun boleh, mau langsung boleh, mau pakai untuk listrik ini boleh. Kalau saya biar cepat pakai ini ya sobat beraya. Kita min ke hitam ke min yang merah ini, dan ini coklat ke, kita nanti tes satu-satu. Baik, kita coba untuk konekin dulu. Kita coba dari nilai yang terendah dulu ya sobat beraya. Dari resistor yang 470 ohm dulu kita konekkan untuk pembacaan nilai nanti yang keluar. Dan ini output probe yang nanti bakal jadi probe, kita solder juga.
Nah, oke, baik, kita tes langsung ya sobat beraya. Dengan ini lampu merah ini tegangan kerja dia bisa bekerja di 1,8 sampai 2,2. Di atas itu dia langsung merah dan akhirnya bisa putus. Yang hijau ini sekitar 2 ya kalau nggak salah ya, 2 volt. Di atasnya merah penggunaan untuk tegangan kerjanya. Nanti kita tes. Oke, baik, kita beri sumber dulu 5 volt. Ya, keluar ya sobat beraya. Kalau misalkan ini berubah dulu ya, karena dia berubah ya. Nah, oke. Sekarang kita pastikan dulu. Untuk yang hijau ya sobat beraya, kita tes dulu. Yang ini plus kan, ini yang kaki panjang plus. Nah, terlihat 0,08 ampere ya, 2,1, dan lampu pun hijaunya dia nggak hijau terlalu hijau, dia agak kuning seperti mau putus ya sobat beraya. Untuk ini yang merah seperti biasa sama. Nah, lihat tekanan kerjanya sobat beraya ya, 2,1 dengan ampere yang lebih besar dari ini ya sobat beraya, karena dia tegangan kerjanya 1,8 dia udah bisa menyala, sedangkan ini 2, otomatis ini pasti lebih makan dengan tegangan yang sama 2,1 volt, dia lebih terang ya sobat beraya. Nah, kita lanjut ke untuk resistor yang 1 kilo. Perbedaannya di mana kita lihat. Ya. Oke, tidak lama-lama kita tes. Nanti kita ukur juga ya sobat beraya. Di 2 volt, tapi ampere turun ya sobat beraya, yang menggunakan resistor 1 kilo ohm, ampere turun 0,04. Nah, kita coba dengan yang hijau tadi, apakah lampunya dia aman? Ya, dan lampu pun dia lebih bagus ya, hijaunya itu lebih hijau ya. Berarti untuk penggunaan ampere dari yang ini, lampu LED ini, karena ini wattnya kecil ya, 0,04, berarti aman ya, masih aman. Nah, kita tes untuk tegangan outputnya apakah sama, mengikuti juga, dan kita lihat di input, tegangan input berapa sobat beraya. Nah, ini untuk yang plus kita di plus, tapi di sebelum 37 ya sobat beraya, 39. Toleransinya beda dikit ya sobat beraya, naik terus 40, 40,11 ya. Nah, apakah ikut berubah di belakang? Kalau di sini pasti berubah sesuai dengan beban lampu, maka di sini enggak. Kita tes tetap ya 40 ya, jadi ini supply tetap sebelum masuk tahanan tuh dikasih beban dia tetap. Nah, kenapa saya di sini ada yang 5 watt ya sobat. Ini untuk pengetesan lampu LED yang kecil ini dia panas ya sobat beraya. Resistor yang 2 watt ini 1 kilo ohm 2 watt, berarti kita fix kandidatnya yang ini ya sobat beraya, yang 1 kilo yang untuk 470 terlalu besar ya untuk ampere yang lewatnya. Nah, untuk ini agak panas ya, jadi untuk pengetesan yang berulang-ulang dan banyak, kemungkinan ini akan panas, sama seperti kita pantengin gini tuh ya sobat beraya. Jadi kenapa saya lebih memilih menggunakan resistor 5 watt ya sobat beraya, karena ditakutkan kita terus ngecek tanpa lupa ini panas. Sedangkan kalau dikasih 5 watt ini anteng ya, aman ya sobat beraya, untuk panasnya itu aman, dan tegangan tetap tidak berubah ya sobat beraya, sama seperti yang 2 watt. Nah, 0,04 ya, sama ya sobat beraya, nggak berubah, dan dipegang pun dia adem ya sobat beraya, masih aman. Jadi untuk sobat beraya yang terus-terusan kerjanya agak banyak, mungkin saya sarankan yang 5 watt ya sobat beraya, karena kalau yang saya cek kemarin, saya coba kalau resistor pakai yang 2 watt dia di paralel itu ada yang berubah, tegangan ada yang berubah. Jadi cari amannya mungkin di 5 watt ya sobat beraya,
daripada kita paralel banyak resistor. Baik, nah kenapa dan karakternya pun tidak beda jauh dengan yang MT3608 ya, dia step up. Cuman ada yang membedakan sobat beraya. Saya buktikan apa bedanya dengan modul ini ya sobat beraya. Nah, kita di plus ya, kita tes dulu sobat. Ini ampermeter kita pasang di output ya sobat beraya, di output setelah resistor, agar kita tahu tegangan yang terpakai di beban. Nah, untuk yang ini, untuk resistor yang ini kita tes sebelum resistor ya, ini tegangannya berapa. Maksud saya gini sobat beraya, sumber ini 5 volt, tegangan kerja modul ini di 5 volt. Apa yang terjadi kalau tegangan misalkan sobat beraya mau menggunakan baterai 3,7 volt ataupun yang 9 volt, ataupun mau menggunakan baterai yang tipis ini 3,7, itu kan ada masa turunnya ya, tegangan turun. Nah, apa yang terjadi ke output kalau tegangan ikut turun? Apakah ini naik atau turun? Kita tes sobat beraya, agar pada saat nanti digunakan buat pengecekan tidak menjadi masalah untuk beban yang dites ya sobat beraya. Itu sebabnya kenapa saya mengetes dua modul ini ya, supaya nanti kita buktikan sama-sama. Nah, untuk yang min kan bisa langsung ke min ya sobat beraya. Ya, nih 40 ya, toleransi paling sedikit lah. Nah, ini untuk ampermeter yang ini untuk mengukur output, yang ini untuk mengukur input setelah modul ya. Nah, apa yang terjadi kita cek. Oke, baik, kita tes, turunkan tegangannya sobat beraya. Tapi perhatikan ya, yang ini karena belum diberi beban, dia pasti tetap 40. Nah, kita perhatiin yang ini, output ini kita tes, turunkan tegangan. Ini saya turunkan tegangan dari 5 volt ya sobat beraya. .5 dia masih aman. .5 dia langsung berubah ya sobat beraya. 3,2 ini sebelum dia berubah di tegangan berapa coba, ini nah ya, 3,9 masih 40, 3,8 masih 3,6 masih 3,5 sudah mulai ya, 3,5 sudah mulai output naik turun dikit-dikit ya sobat beraya. 3,4 dan ya 3,4 ketika dia naik ke 50, naik terus dan layar meredup karena dia supply ke layar dia turun ya sobat beraya. Sesuai keterangan di sini untuk tegangan kerjanya tadi berapa. Nah sobat beraya paham ya, dia langsung hilang, input 2,7 nggak bisa mengangkat dia, dan 3 volt dia langsung naik lagi ya. Dia tegangan kerja masih bisa bekerja dia di 3 volt, tetapi tidak aman karena output dia naik ya sobat beraya. Ini karena menggunakan beban resistor dia naik turunnya nggak terlalu besar ya. Yang dia khawatirkan kalau nanti di saat kasih beban dengan tegangan 3 volt input, apakah ada perubahan ya sobat beraya. 2 volt 1,9 ini bagaimana, turun ya. Oke, kita turunkan lagi. Tidak ada tanda-tanda naik turun ya untuk beban ya sobat beraya. Untuk output dari modul, kalau dia tegangan kurang, nggak ada tegangan yang naik turun yang membahayakan ya sobat beraya. Tapi nanti kita coba tanpa beban, karena saya sempat mengukur tanpa beban itu, ini naik turun dia nggak stabil, naik turun terus sampai 50 60 volt ya. Ini berarti di 3 volt ya sobat beraya. 3 volt masih layar masih terbaca walaupun tidak enak. 35 3,5 masih enak. Yang saya sarankan memang di 5 volt ya sobat beraya, dia lebih, layar pun lebih stabil dan untuk modul pun aman ya, tidak terlalu besar ya tegangannya ya sobat beraya. Nih, ini di tes lama lampu dia
anget ya, nggak panas. Kalau ini sebentar ya udah panas sobat beraya. Nah, baik. Sekarang kita coba untuk yang modul MT. Nanti nanti akan saya kasih kesimpulannya teman-teman sobat beraya. Bagus MT atau yang XL ya sobat beraya ya. Menurut praktek kita ya. Nah, ini untuk input outputnya harap diperhatikan juga, jangan sampai terbalik. Ini ada input plus dan min ya sobat beraya. Jadi kita fokus ke, nah ini outputnya di atas ya. Untuk output plusnya di atas sobat beraya. Ya. Untuk yang minnya di bawah. Oke, ini sama ya di input modul ya. Karena kita butuh tegangan stabil untuk layar ya, layar voltmeternya. Ya, kita lihat sobat beraya berapa tegangan kerjanya dan untuk pengamannya itu seperti apa. Ya, maksimal ini udah saya tes juga ya, maksimal di 30, dia nggak bisa lebih dari 30 ya sobat beraya. Di keterangan dia maksimal 28 ya, berarti tiap modul itu dia toleransi 2 volt ya sobat beraya. Ini udah maksimal ya tuh. Jadi 2 volt tuh untuk yang ini pun tadi 2 volt toleransi dari output maksimal ini tripodnya diputar, dia keterangannya 35, dia terbaca bisa 40, dan ini pun sama ya. Nah, ini pun sama, kita lihat untuk penggunaan beban lampu tes terbaca berapa. Nah, tidak beda jauh ya sobat beraya, tadi 0,04. Dan untuk yang hijaunya ya bagus juga, cahayanya nggak kuning. Jadi dan ini pun nggak panas ya sobat beraya. Jadi untuk penggunaan modul XL6009 dan modul MT ini tergantung sobat beraya ya. Kalau misalkan sobat beraya inputnya untuk ini dia menggunakan baterai, saya sarankan yang XL6009 karena dia tegangan kerjanya di angka 3,5 ya, baru bisa kerja ya. Di bawah itu dia berbahaya, selain itu ampere besar. Tapi kalaupun misalkan ingin sobat beraya aman dari output kalau inputnya turun ya, kalau menggunakan baterai-baterai kecil, saya sarankan yang MT3608 karena dia tegangan kerjanya mampu di 2,8, dia masih kerja ya sobat beraya. Tegangan gak naik turun, nanti kita tes lagi untuk terakhir tanpa beban, kita beri tegangan lalu kita ukur, ini kita turunkan sampai di bawah tegangan kerja, apa yang terjadi ya sobat beraya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya sobat beraya. Baik, kita ukur dulu output dari masing-masing modul ini. Kalau tegangan di bawah, tegangan input di bawah tegangan kerja ya sobat beraya, kita tes. Untuk yang MT6009 dulu ya sobat beraya, kita tes. Tuh ini gitu ya sobat beraya, terlalu besar. Tunggu sobat. Ya, terukur 40,91 ya sobat beraya. Nah, sekarang kita turunkan tegangan power supply-nya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, turun terus, masih di 40. 4 volt masih di 40. Kita lihat 3,5 berapa, masih 40. 3,4 dia langsung naik ya, jadi 54 volt. Kita di set di 3 volt berapa, 42. Nah, 31. Ya, 25, makin turun terus sesuai dengan input ya. 2,7, ini 25 volt ya, makin turun ya sobat beraya. Nah,
di tegangan 2, tadi berapa ya, 2,2 ya. Ya, untuk modul saya, modul ini tidak ada naik turun yang sangat besar ya sobat beraya. Mari kita coba yang NT ya sobat. Kita coba yang NT 3608. Tadi kita set 30 ya, yang ini dia 40 ya, terbaca 35 maksimal, terukur 40. Yang ini maksimal 28, terukur 30 ya sobat beraya. Kita turunkan input, masih aman. Oh maaf sebentar sobat, maaf, saya ada yang lupa nih. Ya, tegangannya masih ya. Nah, dia berubah anjlok di 2,5, masih bertahan. (2,4) turun ya sobat, output turun ya. Nah, itu tadi sobat beraya. Jadi dari karakter masing-masing modul ini, untuk tegangan sumbernya, kalau sobat mau menggunakan baterai-baterai kecil 3,7, 4 volt, 4,2 ataupun yang ini nih, saya sarankan pakai modul yang ini ya sobat beraya, modul MT ini, karena dia masih bekerja di tegangan 2,5, masih ngangkat dia ya. Sedangkan ini dia di 2,5 langsung turun ini tuh. Tegangan di modul XL ini langsung turun kalau menggunakan baterai yang 4,2 ke bawah. Karena seiring kita pakai kan kapasitas turun ya sobat, jadi input pun pasti turun. Ya, kalau untuk XL ini dia kalau sumbernya dia di atas 5 volt sobat beraya. Bisa dari baterai ini 9 volt, bisa dari baterai yang menggunakan modul lagi yang keluarnya 5 volt boleh. Saya sarankan yang ini. Jadi kalau untuk sederhana dan simpelnya mungkin MT3608 cukup ya. Dari harga pun cukup, dari posisi pun size-nya dia lebih kecil ya, lebih bagus. Nah gitu sobat beraya. Kenapa saya menjelaskan ini, karena saya pun sama menggunakan modul yang ini karena saya punyanya itu. Ternyata ini saya cari-cari di box, ternyata yang MT ketemu. Tadinya kalau ada MT saya pakai MT, cuman karena terlanjur menggunakan yang XL ya sudahlah, pakai yang XL saja gitu sobat beraya. Kita punya yang mana pakai saja. Nah, dan saya boxnya punyanya yang ini, yang ukuran ini. Ini boxnya ukuran, sebentar sobat, ini tinggi dia 7 cm ya, 7 sampai 8. Yang ini 3 cm ya, 2,5 sampai 3 cm ya sobat beraya. Nah, ini 5 cm ya. Jadi karena saya punyanya box ini dan terlihat pas ya sobat, ini pas banget tuh, pakai pol ampere pas banget. Untuk lubang bekas jacknya PSU juga masih muat, untuk masuk ini pun masih muat, dan ini untuk resistor di atas pun masih muat ya sobat beraya. Jadi kalau untuk punya saya ini nggak muat, untuk baterai ini nggak masuk. Untuk baterai yang besar ini apalagi, saya pasti butuh box yang lebih besar, dan itu ribet menurut saya. Kalau saya mendingan yang kecil gini ya sobat beraya. Nah ini pun komponennya saya menggunakan ini XL, dan ini untuk input tegangannya saya lubangin, saya pasang di pinggir di lem. Sini udah ada keterangan plus dan ground ya, PCC ground. Kita pakainya 2 aja, yang data enggak. Itu langsung masuk ke modul input dari charger ini, masuk ke modul sebagai tegangan input 5 volt. Itu sobat beraya. Jadi portable ya, bisa pakai charger HP, bisa pakai power bank pun bisa. Power bank yang kebetulan saya bikin juga. Nah, ya, jadi pakai power bank bisa, pakai charger HP bisa gitu. Jadi fleksibel ya sobat beraya. Kalau dengan baterai di dalam kan nggak bisa ya, nggak bisa fleksibel ya, karena kita butuh modul pengecasan juga, dan makin sempit kalau untuk box yang ini. Kebetulan saya box yang ini karena kecil ya, masuk ke saku yang nggak ribet ya sobat beraya. Nah,
Jadi kalau sobat Baraya masih bingung, sebentar ya sobat. Jadi kalau kita ilustrasikan, sobat tinggal connect input ini, charger ini, untuk charger Type C. Ini tergantung sobat Baraya ya, mau Type C, mau micro SD, micro S, yang micro ataupun yang tipe lainnya boleh. Kalau saya pakai yang ini karena dia cocok sama semua charger ya lubangnya, charger HP sekarang. Nah, ini tinggal sobat input masuk ke modul ya. Nanti saya sertakan juga untuk gambar rangkaiannya, bloknya, jadi silakan bisa dilihat untuk lebih jelasnya. Dan untuk ini untuk lebih mudah aja sih sebenarnya. Di toko online ada yang udah jadi untuk tester LED-nya, jadi lebih cepat ya sobat Baraya. Untuk pengetesan lampu LED lebih cepat. Untuk yang LED SMD yang panjang ya, untuk LED SMD yang panjang dia nggak capek. Nah, cukup pencet-pencet connect lebih simpel ya sobat Baraya. Dan ini kebetulan saya bikin karena bahannya ada dari Paralon PPC. Sobat kalau nggak mau pusing, nggak mau capek, bisa langsung beli di toko online, ada di Oren pun ada, toko Oren. Saya lupa berapa ya, kalau nggak salah 15 atau 20 ribu gitu ini. Sudah ada paket gini ya sobat Baraya. Dan itu ada keterangan plusnya nanti. Kalau ini saya murni bikin sendiri, makanya agak kurang rapi ya. Mumpung ada bahan gitu sobat Baraya, niatnya mah. Ya baik. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya sobat. Karena udah mulai tunduh ya teh, udah mulai malam ya teh ya. Dan mungkin nanti saya upload lagi video yang aneh-aneh, yang unik-unik yang lain. Mungkin video berikutnya saya mau bikin ini udah nganggur lama ya, dinamo gearbox. Mungkin nanti next saya video bikin pensil, obeng elektrik ya, segede pensil. Oke ya, kalau menurut sobat Baraya channel ini bermanfaat, menghibur, dan ada informasinya, silahkan subscribe dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi terbaru, ngoprek-ngoprek yang baru, nongkrong-nongkrong yang baru. Dan kalau ada pertanyaan dan ada masukan, silahkan rekan-rekan Baraya di komen ya, dengan bahasa yang baik, sopan, anu enak gitunya, cek urang Sunda anu merenah gitu. Supaya kita bisa sharing, bagi yang belum tahu jadi tahu, dan saya pun yang tidak tahu jadi tahu. Silahkan sharing, jangan segan-segan. Baik, untuk saat sekian, terima kasih untuk waktunya dan subscribe-nya ya sobat Baraya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, NYS, ngulik dan ngoprek santai.